Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Masriasari SPD, Guru Seni Budaya di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Dharmasraya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi seni budaya kelas 7 SMP dengan topik fungsi tari. Fungsi tari. Tari dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat. Berikut paparan materi fungsi tari bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, tari sebagai sarana ritual atau upacara religi. Tari ritual merupakan ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak, sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan gaib melalui upacara ritual. Sehingga pada tari ritual, faktor keindahan bukanlah menjadi fokus utama karena yang diutamakan adalah tercapainya tujuan dari upacara tersebut. Contohnya tari kecak dari Bali. Adapun ciri-ciri tari sebagai sarana ritual atau upacara religi, yang pertama yaitu bersifat magis, mistis dan religius. Yang kedua, gerak dominan tidak berpola secara jelas dan umumnya meniru gerakan-gerakan alam seperti binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, gerak, tata rias, busana, dan iringan tari bersifat sederhana. Yang keempat, memiliki aturan khusus baik untuk penari, struktur pertunjukan, ataupun waktu pelaksanaan. Tari sebagai sarana hiburan. Tari berjenis ini merupakan tari yang memiliki tujuan untuk menghibur tanpa menekankan nilai estetis dan nilai komersial, sehingga tidak memerlukan persiapan untuk melakukannya. Kata hiburan lebih menitik beratkan pada pemberian kepuasan perasaan tanpa mempunyai tujuan yang lain. Contohnya tari Yospan dari Papua. Nah, ciri-ciri tari sebagai sarana hiburan, yang pertama membuka ruang bagi partisipannya untuk saling menghibur diri. Yang kedua, tidak memiliki aturan yang ketat untuk tampil di pentas. Yang ketiga, terjadinya interaksi antara penonton dan penari. Tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tari harus disiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersilkan. Sebuah tari yang berfungsi sebagai sarana pertunjukan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pada umumnya untuk mengganti dana produksi tersebut, penonton harus membeli karcis untuk menyaksikan pertunjukan. Contohnya pertunjukan tari piring di Sumatera. Nah, sekarang ciri-ciri tari sebagai sarana pertunjukan. Yang pertama, dipersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh. Yang kedua, bersifat komersil. Yang ketiga, memperhatikan keindahan dalam segi gerak, tata rias, tata busana, dan teknik panggungnya. Yang keempat, penonton tidak bisa ikut berpartisipasi dalam menari. Tari sebagai sajian wisata. Seni tari merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Di negara-negara berkembang, tari yang berfungsi sebagai pertunjukan adalah seni yang disajikan kepada para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Contohnya tari barong dari Bali. Ciri-ciri tari sebagai sajian wisata, yang pertama merupakan tiruan dari aslinya. Yang kedua, versi singkat dan padat. Yang ketiga, mengenyampingkan nilai-nilai sakral magis simbolisnya. Yang keempat, disajikan dengan menarik dan penuh variasi. Demikianlah penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.